Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'at rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, calon tamu Allah, bersyukur pada kesempatan sore hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka persiapan untuk bisa melaksanakan ibadah umroh kita yang insya Allah akan kita mulai esok hari. Yang pertama, saya mewakili manajemen NRA mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu terhadap NRA Tour and Travel. Insya Allah kami akan berupaya sebaik mungkin dalam melayani para tamu Allah, dan mudah-mudahan apa yang kami siapkan ini dan kami fasilitasi ini mampu untuk bisa menghantarkan Bapak dan Ibu mendapatkan umroh yang makbul dan mabrur. Dan tentu juga kami di awal mengucapkan atau meminta maaf jika dalam proses pendaftaran sampai dengan sekarang, bahkan mungkin dalam aktivitas kita melaksanakan ibadah umroh esok sampai dengan pulang ada kekurangan, ada kekhilafan. Kami ingin menyampaikan ini tidak kami sengaja dan pastinya bukan dari keinginan kami, tapi kami akui bahwa ini adalah kelemahan yang insya Allah mudah-mudahan jika Bapak Ibu sampaikan dengan baik kepada kami segala kritik dan saran, mudah-mudahan itu menjadi nasihat baik buat kami, dan insya Allah akan kami perbaiki untuk kebaikan fasilitas jamaah-jamaah yang akan datang lagi. Pertama perkenalan dulu, saya adalah Arifin Nugroho yang insya Allah selama 10 hari ke depan akan membersamai Bapak dan Ibu untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Nanti yang berangkat insya Allah ada saya sebagai petugas ya, saya dan ada Dr. Alfan. Dr. Alfan mungkin yang berkaos merah, tidak memakai baju Garuda. Jadi kalau ada yang sakit rohani ke beliau, kalau sakit jasmani ke beliau. Jadi insya Allah ada 2 pembimbing Bapak Ibu, ada pembimbing ibadah, dan insya Allah juga beliau akan menyertai kita membimbing secara fisik kesehatan, karena ini di masa yang di masa yang kita ini sedang pancaroba di Saudi ya, sedang pancaroba. Ini tanggal hari Rabu Kamis itu sedang perpindahan dari musim panas mereka, ujung musim panas masuk musim dingin. Tapi hari Rabu itu kita meninggalkan Madinah. Hari Kamisnya itu di Madinah 1 biji 9 derajat di pagi harinya ya, 10 derajat 9 derajat. Tapi kita sudah pindah ke Mekah. Tapi walaupun di Madinah, kita nggak di Madinah, Mekah lebih selatan ya, jadi Mekah itu lebih hangat. Tapi hangat-hangatnya juga mungkin menyentuh belasan, mungkin 19 atau 18. Buat orang Indonesia, oh ini dingin ya, buat orang Indonesia ini dingin, maka mungkin itu termasuk diantaranya juga persiapan. Tapi alhamdulillah di grup kita disertai oleh Dr. Alfan. Jadi nanti kalau ada yang mungkin akan, saya melihat tidak ada yang sakit insya Allah. Ini sehat semua. Walaupun ada yang kayaknya lagi pusing-pusing, insya Allah sampai sana sembuh. Ya. Batuk juga saya belum terdengar, batuk tidak terdengar, jadi insya Allah ya, insya Allah. Dan saya lihat juga di room list kita Bapak dan Ibu ini rata-rata semua masih muda. Ya. Yang tertua usia 79 tahun, dan tadi saya bolak-balik untuk melihat ya. Kenapa saya begitu? Karena ini kita ini kan jamaah ya. Jamaah inilah saudara terdekat kita selama kita 10 hari ke depan. Jadi saling, mungkin tadi makan belum saling kenalan, nggak apa-apa. Kita juga tidak banyak kan, hanya 2 bis. Jadi insya Allah lah ke depan nanti kita akan mencoba perjalanan kita ini menjadi perjalanan yang mengantarkan kita kepada sesuatu yang jauh lebih besar, ukhuwah Islamiyah ya, dan yang sebagainya. Jadi insya Allah, bismillah, mudah-mudahan. Hanya memang di grup kali ini itu jumlah kita 62 beserta dengan petugas. 42-nya wanita. Jadi laki-lakinya hanya 20, lelakinya hanya 20. Jadi ini dominasi emak-emak.
Insya Allah aman. Kalau dominasi emak-emak, insya Allah aman. Hatta kalau saya bawa jamaah lagi ke Aqsa, kita harus ketemu dengan tentara Israel gitu. Kalau kita lagi ziarah Masjidil Aqsa, saya lihat kalau jamaahnya itu mayoritas ibu-ibu, aman. Ya, kenapa? Yang berani melawan tentara Israel emak-emak. Ya. Ada apa-apa dia akan lawan. Ya, kalau ada seorang istri tertahan di border ya, imigrasi Israel, itu suaminya diam aja di pojok, gak berani untuk komunikasi. Tapi kalau ada suami yang tertahan di border, istrinya yang datang. Ngapain? Ada apa suami saya? Oh gitu ya. Itu kekuatan tersendiri. Jadi alhamdulillah, kita insya Allah semua rata-rata muda, ya 50, 60 tahun, 70 tahun. Karena muda itu kalau dalam syariat mulai dari 20 tahun sampai 60 tahun itu muda. 60 sampai 70 menjelang tua. Ya, jadi ini rata-rata masih menjelang tua. Ya. Nah, tuanya 70 ke atas. Nah, ini tidak banyak. Insya Allah. Jadi insya Allah dokter sehat-sehat semua. Ya. Dan mudah-mudahan kesehatan kita ini juga akan menghantarkan kita pada ibadah yang khusyuk dan tumakninah. Berikutnya Bapak Ibu, insya Allah kita akan melaksanakan perjalanan umroh. Ada yang unik memang perjalanan kita kalau ke Tanah Suci. Itu ada istilah manasik. Kalau Bapak Ibu jalan ke luar negeri, Prancis, Spanyol, entah di Eropa, Amerika, Australia, Jepang, biasanya hanya ada kita kumpul hanya sekedar untuk technical meeting aja, gimana tekniknya apa segala macam. Beda kalau kita datang ke Tanah Suci, pasti ada manasik. Bahkan manasik itu kadang-kadang ada orang, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang beberapa kali umroh, diminta manasik lagi. Datang lagi. Saya pun begitu, kadang-kadang setiap manasik walaupun mungkin beberapa kali berangkat membawa jamaah, ketika manasik ada juga sesuatu yang mungkin baru. Kenapa? Itulah dia salah satu implementasi firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berbicara tentang perjalanan kita dalam hidup ini banyak melakukan perjalanan Bapak Ibu. Mau kemana-mana, entah dekat, entah jauh, pasti kita pernah melakukan perjalanan. Safar, pasti pernah. Tapi di dalam Al-Quran yang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang perjalanan, kita diminta untuk berbekal, itu hanya ketika berjalan ke Tanah Suci. Perintah jadinya, wa tazawwadu. Kita diminta untuk berbekal. Fa inna khairaz zadit taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Makanya ketika kita lagi kumpul begini bukan hanya sekedar ngomong tekniknya semata, tidak, tetapi nanti akan ada bekal-bekal yang jauh lebih dari itu. Apalagi yang ada di hadapan saya ini bukan sembarangan. Ini adalah tamu-tamu Allah. Ada orang yang hanya sekedar diundang raja, diundang presiden saja dihormati dengan sedemikian rupa, apalagi ini yang akan saya bawa adalah tamunya yang memiliki semesta alam jagat raya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nampak dari wajahnya ini kelihatan. Ya, ini kelihatan wajah-wajah tahajud. Ya. Jam segini ini kelihatan Pak, Bu, wajah tahajud ciri-cirinya kelihatan. Pas jam segini. Wah, kelihatan. Kalau yang tadi malam tahajud itu kelihatan. Ah, itu berarti tadi malam tahajud. Baik, singkat Bapak dan Ibu. Ketika kita diminta untuk persiapan tazawud, kita untuk persiapan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan sebaik-baik persiapan adalah takwa, maka perjalanan kita ini mutlak persiapan. Saya membagi persiapan kita ini menjadi 3 persiapan. Karena begini, kalau kita tidak persiapan, teringat dengan hadis Nabi SAW ketika menceritakan hamba-hamba Allah yang datang ke Tanah Suci untuk melaksanakan umrah. Bapak Ibu, kita gelarnya apa tadi saya sampaikan? Gelar kita saat ini siapa? Tamu Allah. Gelar itu bukan sembarang gelar. Tadi di awal saya sampaikan seolah gelar itu memberikan penghargaan buat kita, tetapi di sisi lain gelar itu sebenarnya adalah cermin buat kita. Bapak Ibu pernah punya tamu? Pernah punya tamu? Pasti. Duh, Bapak kalau ditanya jangan malu-malu. Pernah punya tamu? Pernah. Coba kita lihat model tamu yang pernah datang ke kita. Tipenya gimana? Macam-macam. Ke kitanya juga macam-macam. Saya daripada macam-macam saya kumpulkan jadi 3 model, Pak.
Ada 3 model tamu selama hidup saya yang pernah datang ke rumah. Menurut saya, 1, tamu yang kedatangannya saya nggak suka. Assalamualaikum. Astagfirullah. Pokoknya dia datang saya nggak suka. Ya. Walaupun persentasenya sedikit, tapi pasti ada. Dia WA, ada di rumah nggak? Waduh, nggak dibaca. Kenapa? Nggak suka dia datang. Ada rasa nggak suka, itu satu. Ya. Tapi tetap tamu dia kan. Dia ingin bertamu ke kita. Statusnya mau bertamu. Yang kedua, ketika dia datang kita suka, senang. Contoh apa? Ketika seorang kakek nenek mau didatangi cucu. Oh, kalau cucunya mau datang mau segala makanan, dia suka apa? Dia suka bolu kukus, dia beli apa bolu macam. Oh, lengkap lah. Pokoknya dibikin gimana? Senang ini tuan rumah dia mau datang. Jadi ada 2 model ya. Ada 2 tipe tamu. 1, tamu yang ketika datang tidak disukai. 2, tamu yang ketika datang disukai. Nah, yang ketiga apa kira-kira? Yang tidak disukai udah, yang disukai udah. Nah, yang ketiga, tamu yang kedatangannya itu dibanggakan. Kita sebagai tuan rumah bangga dia datang. Contoh, misalkan ketika saya mau kedatangan Raja Arab. Bangga gak kedatangan Raja Arab? Enggak juga sih. Oh iya, ada siapa ada gitu. Ya, contoh misalkan mau datang Raja Arab ke rumah saya, pasti saya bukan cuma sekedar senang seperti tadi yang cucu datang, enggak. Bangga. Oh, orang satu kompleks saya minta izin karena nanti kalau ada keramaian mungkin saya akan minta RW bahkan camat bupati untuk bisa ikut nyambut. Kenapa? Karena ini tamu bukan biasa. Begitu kan? Nah, Bapak Ibu ketahuilah dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyampaikan tamu yang ketika datang ke tanah suci itu tidak jauh dari ini. Kita saat ini semua punya, bahkan besok satu pesawat kita semua punya label tamu Allah semuanya. Bahkan bukan hanya pesawat kita, semua pesawat yang datang dari Cengkareng berangkat ke tanah suci, mau umroh, semuanya tamu Allah. Bahkan bukan hanya dari Cengkareng, dari semua titik di Indonesia, dari seluruh dunia berangkat mereka menuju ke tanah suci, baik turun di Madinah ataupun Jeddah, mereka semua punya gelar tamu Allah. Tetapi mereka semua yang ada di atas ini ketika ingin landing antara 3 tamu yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diinginkan. Nauzubillah. Tamu yang kedua ketika datang ke sana Allah senang. Tapi ada tamu yang ketiga dibanggakan. Tamu yang tidak diinginkan ketika dia berangkat mengucap labbaik Allahumma labbaik. Nabi mengatakan Allah jawab apa? La labbaik wala sa'baik. Tidak sudi aku terima, tidak sudi. Padahal ini tamu dan mengatakan ya Allah aku penuhi panggilanmu, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Karena siapapun kita, apapun kita, kalau kita ingin melaksanakan aktivitas ibadah di tanah suci, pasti baca itu. Pasti, belum pernah hipo, walaupun dia terpaksa, walaupun dia dibiayai, walaupun dia hadiah apa segala macam, pasti dia baca itu. Yang hadiah sama yang nabung sudah 15 tahun, pokoknya sama-sama baca. Walaupun rasa membacanya mungkin berbeda, tapi semua membaca. Maka ketika membaca, jawaban Allah langsung hadir. Ada yang pertama, la labbaik wala sa'daik. Allah jawab. Ketika hamba ini mengatakan ya Allah aku penuhi panggilanmu, ya Allah aku penuhi panggilanmu, Allah jawab tidak sudi. Nauzubillah. Yang kedua, ketika mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, dijawab oleh Allah labbaik wa sa'daik, labbaik wa sa'daik, aku terima hambaku, aku terima dengan bahagia. Tapi nomor 2 nih, Allah terima dengan bahagia. Yang nomor 3 bukan cuma dijawab oleh Allah, Allah kabarkan kepada seluruh penduduk langit, malaikat dan lain sebagainya, katakan bahwa hambaku esok hari akan menginjakkan kakinya di tanah suci, maka sambutlah dia. Ada hamba-hamba Allah yang baru turun dari pesawat sudah disambut oleh seluruh penduduk langit. Walaupun mungkin ini orang tidak diketahui oleh siapapun, walaupun mungkin orang ini tidak dilirik oleh kanan dan kiri, walaupun mungkin nggak ada penyambutan khusus secara, tapi Allah Subhanahu wa taala siapkan sambutan ini. Bahkan yang diminta untuk menyambutnya adalah seluruh makhluknya dari 7 lapis langit. Maka visi utama kita, saya yakin Bapak Ibu sudah ada yang berangkat tuh, tapi visi utama kita dalam perjalanan ini harus menjadi tamu Allah yang nomor 3. Ini bukan kampanye. Yang tadi harus menjadi hamba Allah yang dibanggakan. Gak ada kata lain. Makanya perlu persiapan. Dan insya Allah masih ada waktu. Masih ada waktu.
Karena kalau sudah menjadi hamba Allah yang dibanggakan itu, Bapak Ibu, insya Allah segala kemudahan, segala ridhonya, rahmat, kasih sayang Allah akan datang. Itu yang kita ingin. Ya, jadi itu yang penting. Nah, supaya kita mampu untuk bisa menjadi tamu yang dibanggakan, jangan tamu nomor 1 yang tadi katanya tidak disukai, jangan menjadi tamu yang cuma sekedar disukai, tapi harus menjadi tamu yang dibanggakan. Gimana? Minimal 3 persiapan harus kita siapkan. 1, persiapan fisik. Persiapan fisik, Bapak Ibu. Umroh tidak dinafikan, ini adalah ibadah fisik, ya kan? Kalau wudhu mungkin nggak perlu fisik, oke, masih bisa. Sholat juga ya nggak perlu fisik. Tapi kalau umroh ada tawaf, ada sa'i, itu buat yang sudah sampai di sana. Kalau yang datang dari sini perjalanan sekian belas jam, ya kan? Berarti fisik. Maka siapkan dari sekarang perbekalan fisik. Sudah latihan jalan selama 2 pekan sebelum umroh? Karena ada kadang-kadang yang baru sa'i putaran kedua, aduh Ustaz, saya mau kursi roda, kenapa? Udah 3 tahun nggak jalan. Nah, makanya fisik penting, ya, fisik penting. Ini penting. Jadi istirahat jangan kurang, ya, olahraga. Tinggal besok berangkat Ustaz. Ya udah, oke, ini kita skip, ya. Nah, ini insya Allah pada umroh berikutnya supaya apa? Nanti kemampuan fisik bisa lebih dipersiapkan. Yang kedua juga sama masalah fisik, makanan, Bapak Ibu. Ada beberapa di antara jamaah yang mungkin tidak terbiasa dengan makanan yang ada di sana. Enggak apa-apa, silakan demi menunjang ibadah yang lebih tumakninah dan khusyuk. Kalau mau bawa makanan dari sini boleh. Ada jamaah saya yang bawa opor, bawa soto, bawa rendang, bawa dalam bentuk Indomie. Saya bawa opor, bawa opor gak basi enggak? Sudah saya bawa dalam bentuk Indomie, jadi lengkap. Oh, dari soto dari Medan sampai dengan soto Makassar dia bawa. Ya. Silakan ya, bebas ya, nggak ada masalah. Ya. Karena kadang-kadang ada yang begitu. Nih, saya banyak jumpa jamaah-jamaah itu yang kayaknya kuat di awal, begitu datang sarapan, kita besok datang pagi. Kita bisa datang sore. Mungkin makan pertama yang dijumpa makan malam. Ada yang mungkin kadang-kadang masih kenyang Ustaz lah, sudah enak makan malam. Nah, akhirnya tidur tanpa makan malam. Contoh misalkan, tiba-tiba masuk angin. Paginya nggak enak makan, terus saya nanti siang aja lah, kayaknya nggak enak makan, masuk angin, biarin dulu. Lanjut lagi siang, udah nggak bisa makan lagi. Kenapa? Bukan hanya masuk angin, ya, masuk macam-macam udah. Ya udah akhirnya, nah itu jangan, tolong dijaga walaupun ini ya semua lah. Jadi vitamin, obat yang perlu yang biasa bawa. Walaupun alhamdulillah kita ada dokter, kalau ada apa-apa mungkin bisa tanya. Cuman kalau kamu untuk yang P3K kan lebih cepat kita ya obat yang biasa. Alhamdulillah kita ada dokter. Yang repot kalau pas lagi nggak ada dokter, bingung ya. Walaupun di sana banyak apotek, cuman karena kan kita nggak bisa bahasa Arab. Terus gimana? Iya bahasa Tarsan bisa, bahasa salah paham, salah-salah yang penting paham. Ya. Begitu kita batuk, kasih obat, dia tahu bisa. Ya. Kalau kita flu, hacu bisa. Nah kalau kita mencret-mencret, gimana caranya kita ngomong? Kan kita nggak tahu. Ya kan? Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kita ada dokter, jadi insya Allah. Tapi untuk lebih baik, nggak apa-apa kalau kita bawa obat sendiri. Karena kadang-kadang kan orang punya obatnya masing-masing ya. Bukan perkara mahalnya atau bukan perkara murahnya, tapi cocoknya. Ya. Ada orang yang pokoknya sakit apapun minumnya antimok misalkan. Ya. Orang sakit apapun pokoknya bawanya minyak angin, silakan. Ya. Kenapa? Ya alhamdulillah kali ini tidak banyak sih, tidak apa-apa. Karena pernah beberapa kali ketika NRA berangkat itu satu pesawat, itu namanya mutawif dan ustaz sibuk nyariin minyak angin jamaah. Nah, gitu. Makanya saya sampaikan, masuk angin yang sama, yang sini juga sama. Ustaz saya nggak bisa ngomong ya, tolong dong beli minyak angin. Ya, batok. Terus kata lagi saya juga, dari mana? Beli minyak angin, ya Allah saya juga. Demenin lagi. Lama-lama saya beli satu losin aja. Gitu. Mau beli minyak angin? Nah, langsung aja. Ya. Nah itu pengalaman. Jadi obat-obat yang simpel-simpel kita bawa, sehingga kita nggak terlalu repot jalan ke Soidaliyah atau ke apotek. Tuh persiapan fisik, ya, persiapan fisik. Baju juga disiapkan karena kita suhu yang tadi saya sampaikan, saya nggak tahu ditulis tidak suhu di sini. Kayaknya nggak ditulis. Suhu lagi drop ya, karena ada beberapa yang seolah di mindsetnya namanya Arab itu selalu panas.
Ini kadang-kadang saya tekankan di Januari, Februari, karena musim dingin puncaknya di sana di Januari, di Februari. Ini kalau jamaah yang mungkin baru pertama berangkat dan belum pernah mengalami Januari dan Februari dikira panas. Jadi semua yang dipakai atau yang dibawa yang tipis. Begitu sampai sana mendarat di Madinah 7 derajat. Allah kaget dia. Bayangannya panas, tiba-tiba dingin. Wah, itu drop bisa 2 hari. Makanya ini besok kita agak dingin, jaket di bawah. Wabil khusus di Madinah. Walaupun alhamdulillah hotel kita dekat Movenpick itu kalau dengan masjid tidak ada jeda bangunan, langsung ke pelataran masjid. Untuk ibu-ibu juga dekat alhamdulillah. Hanya kalau mau ke Raudhah mungkin ya nanti kita agak sedikit karena berbeda semua sekarang. Raudhah juga ada tasreh atau ada izin khusus juga, tidak seperti mungkin kalau Bapak Ibu ada yang umroh 3 atau 4 tahun yang lalu. Ya, tapi intinya enak. Walaupun enak jangan sombong. Ya, tetap kita harus ada persiapan yang pas sehingga nanti persiapan fisik itu memang betul-betul bisa maksimal. Itu yang pertama. Berkaitan dengan fisik juga, jangan kalau ada yang mau bertanya atau segala macam nanti ke saya, ke dokter, ke mutawif setiap bis ada mutawifnya juga, jangan malu, tanya saja. Ya, walaupun saya yakin pasti semuanya sudah terbiasa, karena ada beberapa jamaah yang tidak terbiasa dengan kehidupan hotel. Ya, jadi kalau misalkan ada sesuatu yang mau ditanyakan atau apa, dipersilakan. Persiapan yang kedua, persiapan hati. Bapak Ibu, ini penting. Ayo, karena kadang-kadang ada orang yang ketika berangkat ke tanah suci itu niatnya kan kita nggak tahu, ya, macam-macam. Ada yang saya ini Ustadz, kalau setahun nggak umroh itu nggak enak sama tetangga. Nah, nggak mau bersama sama tetangga. Begitu ditanya kenapa tetangga Pak? Iya saya udah terkenal kalau tiap tahun umroh. Nah, ini masalah ini. Ini susah untuk bisa menjadi hamba Allah yang datangnya dibanggakan. Susah. Hilangkan ini. Ya, jaga betul hati hanya karenamu. Kalimatnya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku penuhi panggilan. Kalimatnya ini Allah, Allah, Allah. Nah. Lagi menjelang pemilu tapi mudah-mudahan nggak ada yang di sini. Ya. Ustaz, saya mau berangkat ini udah saya biasanya haji yang begini. Tapi kalau ada yang begini kita koreksi hati kita. Pokoknya saya udah bilang sama NRA harus berangkat haji tahun ini, ikutin yang apa tuh namanya? Furoda apa segala macam yang penting. Nah, kenapa Pak? Karena ini besok saya itu udah mau pasang spanduk. Kalau itu tempel-tempel coblos lah itu. Biar di depannya ada haknya. Oh, kalau nggak ada haknya nanti orang di tempat saya pada nggak milih. Aduh ini salah. Ya, coba saya nggak bisa mengorek hati satu-satu, nggak bisa. Jadi kita sendiri yang harus mampu untuk bisa melihat itu. Ya, kira-kira ini niat yang ada di hati kita mau berangkat ke tanah suci ini apa? Kita semua yang tahu, nggak ada yang lain. Maka betul-betul koreksi. Bukan karena apa-apa. Bahkan saya dengan para asatid pembimbing sekalipun kadang-kadang kalau lagi bersama saling mengingatkan. Kamu berangkat ke tanah suci kenapa? Apa karena tugas menjadi pembimbing? Hati-hati, susah untuk bisa menjadi tamu yang dibanggakan. Kenapa? Kenapa berangkat? Tugas. Kenapa berangkat? Ya udah ini kebutuhan. Kenapa berangkat? Karena pekerjaan. Nggak bisa begitu. Berangkat karena apa? Karena Allah. Itu penting. Nggak ada yang lain. Maka bahasa umumnya jaga keikhlasan. Ya. Ilmu hati itu ada 3. 1 Islam. Dicatatnya ini. Karena kalau nanti akan ada ujian yang nilai terbaik akan saya kasih hadiah umroh. Di sana tapi ketemunya. Alhamdulillah. Untuk perkara hati itu ada 3. 1 sama-sama I. Gampang dia. Untuk dijaga hati 1 Islam. Apa itu Islam? Menyerahkan semuanya kepada Allah. Penyerahan diri itu namanya Islam. Menyerahkan semuanya pada Allah. Saya yakin Bapak Ibu, ini mungkin kan ada juga yang meninggalkan pekerjaan, ada yang meninggalkan tanggungan, ada yang meninggalkan macam-macam. Saya ini berangkat Ustaz, 2000 karyawan saya tinggal. Saya berangkat Ustaz meninggalkan anak dan istri saya, atau anak saya di rumah masih 3 tahun, 5 tahun. Saya meninggalkan orang tua saya meninggalkan. Makanya untuk menjaga hati Islam, makanya diantara supaya kita tetap mampu menjaga hati, pasrahkan semua pada Allah. Kerjaan Bapak Ibu tolong semua didelegasikan semua yang ada di Jakarta, di Indonesia. Jangan dibawa kerjaan ke sana.
Ini ada jamaah saya, ini pengalaman aja saya sampaikan. Lagi tawaf, telepon, halo, yang lain ada subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu, halo, pasir, kirim. Ya Allah, kalau pakai pasir minta 2 truk dikirim. Lagi tawaf, bukan nggak boleh, tapi kan ya Allah kan. Makanya delegasikan semua yang begitu-begitu kan. Ya, urusan apa segala macam sudah selesaikan, masih ada waktu nanti Pak. Islam, jaga hati Islam. Apa? Taslim, penyerahan semuanya pada Allah. Maka yang dunia yang ada di sekitar kita ini udah pasrahkan semuanya pada yang ada di sini. Besok perjalanan kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang disebut dengan iman. Ya. Makanya atau ikhlas bahasa gampangnya. Disebut dengan ikhlas. Jadi Islam yang kedua apa? Ikhlas. Ikhlas ini ketika melakukan aktivitas semuanya jangan ada karena yang lain, karena Allah SWT. Jangan sampai nanti begitu lagi tawaf, Ustaz sudah mulai tawaf? Sudah, bentar mau foto. Alhamdulillah tawaf putaran pertama. Oh. Jadi sekali tawaf 7 kali update status. Putaran kedua, putaran ketiga. Begitu ditanya mau ngapain? Supaya memotivasi yang ada di Jakarta Ustaz. Ya bagus niatnya kan. Berdakwah bagus ya, tapi kadang-kadang setan jadi masuk di situ. Ada niat motivasi, ada niat yang lain. Begitu dia lihat kok nggak ada yang jawab status saya. Nah, jadi masalah lagi. Sudah. Ya. Karena kadang-kadang pengganti jimat orang-orang modern itu ini masalah. Orang zaman dulu, orang-orang jahiliyah, kalau dia nggak bawa jimat keluar rumah, balik lagi ngambil jimatnya. Orang jahiliyah dulu. Orang sekarang ganti, nggak ketinggalan jimat di rumah nggak balik, tapi ketinggalan handphone balik. Nah ini pengganti, maka hati-hati. Orang dulu ketika masuk ke Masjidil Haram, masuk ke Masjid Nabawi, semuanya fokus, ada mushaf, ada tasbih, ada apa. Sekarang ganti di sini, ganti di sini. Nah ini perlu untuk kita waspadai bersama, sehingga apa? Kita tidak lupa. Jadi apa? Ikhlas, ikhlas. Udah, bukan nggak boleh ngomong-ngomong ke tetangga, tapi tolong dijaga intonasi ngomongnya supaya ikhlas terjaga. Karena kadang-kadang ikhlas tidak ikhlas itu bedanya hanya di intonasi suara. Ketemu tangga, mau kemana pagi-pagi keluar? Besok kan kita subuh-subuh keluar. Mohon doa, saya mau. Ikhlas gak itu? Tapi kalau yang mau kemana pagi-pagi keluar, loh nggak tahu. Umroh. Beda di mana? Di intonasi. Tapi kadang-kadang intonasi ini berbahaya. Pandai-pandai kita atur. Supaya apa? Tidak ada hal yang seperti itu. Bukan tidak boleh mau ada syukuran, bukan tidak boleh mau ada pamitan. Ya silakan aja, tapi dijaga. Kenapa ini ibadah kita ini mahal? Mahal. Mahal. Ya, mahal atau murah? Mahal. Buktinya kalau lagi saya duduk di kantor MRA itu, nggak ada itu begitu. Tanya, paket ini harganya berapa? Nggak ada yang ngomong, murah banget? Nggak ada. Udah dah, saya nggak usah kembaliin, nggak usah ambil aja. Jarang ya. Ada diskonnya nggak? Begitu. Ya, kembalian kurang 500 juga. Kurang 500? Nggak ada. Nggak, sekarang udah kelas. Itu zaman dulu. Tapi intinya begitu. Maka jangan sampai ini kok tercederai. Ikhlas, jaga, udah pokoknya. Bukan nggak boleh ngomong, boleh ngomong. Ya. Ini kadang-kadang juga nggak ngomong jadi nggak ikhlas juga. Mau kemana, Pak, Bu? Pagi-pagi berangkat. Aduh ngomong nggak ya? Kalau ngomong takut nggak ikhlas. Ya, kalau saya ngomong takut nggak ikhlas nih. Cuma kalau nggak ngomong kan katanya nggak ini. Saya mau umroh. Dah pokoknya dijaga, betul dijaga. Ikhlas. Sampai di sana. Alhamdulillah Bapak Ibu, di antara paketnya Merah aja di paket yang paling bagus juga. Ya, ada yang paketnya paket hemat, ada paket standar. Bapak itu paket apa? Silver. Nah, hati-hati dijaga keikhlasan. Lagi di masjid hotel kita dekat, jangan langsung lihat orang yang udah kecapean jalan. Dari mana, Bu? Hotelnya di mana? Jauh. Jauh. Saya mau ini. Nah. Ya. Hati. Ketemu nanti di bandara atau segala macam travel. Mau kemana? Buat umroh juga. Oh. Pesawatnya apa? Nggak tahu nih nama pesawatnya apa. Wah itu sampai nggak ya? Wah. Kalau saya mah Garuda, hati-hati. Sombong itu menghilangkan keikhlasan. Dan saya tidak mau kita ada sombong sebab jangan sampai kita tidak menjadi tamu Allah yang dibanggakan. Itu penting. Karena akan selalu ada NRA di Movenpick. Ya.
tempat makannya khusus, travel lain mungkin bareng-bareng dengan yang lain. Begitu nanti panggil, NRA, ini di sana bukan NRA. Ya. Atau iri, kadang iri juga bisa jadi iri, bukan selalu bagus gitu kan. Melihat yang di sebelahnya hotel Intercon lebih bagus, wah ya banget ya. Pak, kenapa nggak di sini Pak? Apa nih? Gitu. Hanya gara-gara lihat hotel suami istri nggak teguran 5 jam bisa. Ini penting, makanya ikhlas itu harus dijaga. Ikhlas harus dijaga. Iya kan? Melihat yang sono, kenapa di sana ininya? Nggak usah banding-banding, nggak usah, hilangkan. Kenapa? Menodai ikhlas. Ya, membanding-bandingkan itu menodai ikhlas. Yang ketiga, ihsan. Jadi apa tadi pertama? Islam, ikhlas, ihsan. Ihsan itu merasa senantiasa diawasi Allah. Ini penting. Karena kadang-kadang ada jamaah umroh ini yang saya heran, begitu ditanya di sini di mana sih, besok mau ngapain Bapak Ibu umroh? Oke, masih benar nih ya. Begitu di bandara, ini mau kemana? Bapak mau kemana? Kan mau umroh Ustaz, pakai tanya. Alhamdulillah. Begitu sampai di Makkah, lain ceritanya yang ditanya bukan tanya Ka'bah mana, yang ditanya toko kerudung di mana Ustaz? Saya jadi bingung. Waktu saya tanya di mana sih mau apa? Umroh. Di bandara saya tanya masih mau umroh. Kenapa sampai di tempat umroh yang ditanya toko korma? Kan harusnya ditanya gimana caranya Ustaz supaya saya bisa tawaf sehari sekian kali. Gimana caranya supaya saya terus bisa? Gimana? Itu luar biasa. Saya pernah dikagetkan oleh satu jamaah yang sampai saat ini saya nggak lupa. Sebelum COVID nih. Waktu itu yang di Madinah juga. Udah rame, jamaah itu hampir satu pesawat waktu itu. Wow, sibuk kita kan, udah masuk semua. Ada bapak-bapak di sini, nggak masuk. Saya tanya Pak, nggak ke kamar? Ini udah pada ke kamar semua. Bapak belum dapat kunci. Ustaz, sambil dia pegang malam. Ustaz, saya kesini bukan mau tidur. Saya kesini mau ketemu Rasulullah. Malu saya jauh dari sana, saya nabung sekian tahun, datang ke sini langsung tidur. Kalau Ustaz berkenan dan tidak capek, anterin saya dulu ke Raudhah. Waktu itu belum ada model yang pakai tas res segala macam. Ya Allah, saya langsung kena. Langsung minta itu, anterin dulu ke Raudhah. Dia udah sehat. Ayo Pak sini. Begitu jalan tuh nggak ngomong, nggak apa segala macam, cuma sholawat. Diobrolin siapa Ustaznya, saya kata. Terus saya angkat terus Pak, itu Pak. Insya Allah bentar lagi Pak. Yang di kubah hijau di bawahnya itu makam Rasulullah, di sebelahnya Raudhah. Nangis. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Saya sampai ke sini Allah, alhamdulillah. Saya antar masuk Pak ini Raudhah. Alhamdulillah atas perantara beliau akhirnya juga saya masuk Raudhah. Udah selesai, ini makam Rasul, kita sholawat, kita doakan beliau. Ini makam sahabatnya. Ya, terus begitu keluar saya mau pulang. Kita pulang Pak istirahat. Saya di sini dulu. Insya Allah nanti saya nyusul, saya udah tahu ya. Oh iya. Besok pagi seperti biasa, aktivitas pagi itu biasanya habis sarapan di hari pertama di Madinah langsung ke Raudhah. Langsung ke Raudhah saya. Begitu sampai di Raudhah, selesai di Raudhah ke makam Rasul, Bapak ini masih saya jumpa di sini. Karena memang nggak diabsen kalau ke Raudhah, pokoknya berangkat gitu. Saya masih di sini, saya tanya, Pak, udah pagi-pagi udah datang? Alhamdulillah enggak. Tapi kok bajunya belum ganti? Saya belum pulang. Lah kenapa belum pulang? Nggak tahu. Waktu saya mau pulang, aduh kok kayaknya rasanya rugi. Kayaknya kalau cuma tidur insya Allah lah, walaupun kasur di rumah saya nggak terlalu enak, tapi saya nggak tahu tenangnya di sini daripada di hotel. Sudah tahu, ada manusia begini. Nggak ada yang siapa. Nggak menjadi tamu yang dibanggakan itu. Di antara juga ihsan, Bapak dan Ibu, jangan lupa target. Bapak Ibu pergi umroh, ada yang ditarget? Apa yang ditarget? Macam-macam mungkin. Saya kasih panduan sedikit Bapak Ibu. Kita itu jadi tamu Allah, kita itu dipanggil Allah. Makanya kalimatnya, aku penuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu. Namanya panggilan, pasti yang manggil ada tujuan. Bapak Ibu punya karyawan, terus manggil, sini. Karyawan kita datang, terus tanya, kenapa Pak? Kenapa Bu? Ngapain ya? Nggak mungkin, mustahil. Kalau memang dipanggil pasti ada tujuan. Dipanggil itu kenapa? Nah Bapak Ibu bukan kebetulan. Tidak ada orang yang datang ke tanah suci kebetulan, tidak ada.
Walau mungkin itu bersamaan dengan saat dia memiliki dana, mungkin bersamaan dengan saat dia ada apa, hadiah, tugas dan sebagainya, tapi tidak ada yang kebetulan. Termasuk kita yang hadir di sini tidak ada yang kebetulan. Allah Subhanahu wa taala punya sesuatu, maka kita dipanggil. Kalau kita diperjalankan ke tempat lain mungkin tidak ada, tapi kalau ke sini sampai kita di tanah air bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Apa? Ada panggilan umum, ada panggilan khusus. Panggilan umum secara syariat karena umrah disunahkan. Tapi panggilan khusus setiap kita ada sesuatu. Itu yang harus kita cari, karena tidak mungkin Allah kirim malaikat Jibril datang ke kita untuk menyampaikan, kamu besok umroh karena begini. Mustahil. Yang kemungkinan datang nanti malam itu hanya satu malaikat saja. Kalaupun datang, siapa dia? Israel. Malaikat Israel. Apa malaikat Israel? Pencabut nyawa. Insya Allah lah, kayaknya sih masih ada spesial, minimal sampai selesai umroh. Ya, nggak mungkin malaikat datang untuk menyampaikan. Nah, dari mana kita sambil mengucap labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu, sambil kita mikir kira-kira apa sih hamba ini kok dipanggil? Di tengah kesibukan kerja hamba engkau panggil. Di tengah mungkin ya serba keterbatasan, di tengah kok hamba engkau panggil. Itu penting supaya kita nggak salah nih. Oh, mungkin hamba ini ada hajat yang kalau hamba sekedar doa di tanah air susah untuk diijabah, maka dibawa ke tanah suci karena di sana banyak tempat mustajab. Tapi begitu saya sampai di tanah suci, saya minum langsung dari tempatnya, walaupun tidak langsung dari sumurnya, terasa beda. Bahkan ada jamaah saya, dia bawa itu karyawannya, dia berangkat pas tangannya ini habis kena air panas. Mana sih pas kena air panas di sini, udah kuham. Ya dengan izin Allah sampai di sana, akhirnya dia dengan keyakinannya lalu dia usapkan terus dengan azan selama di sana. Alhamdulillah pulang udah mulai bisa digerakkan, mulai sembuh apa segala. Kita tidak tahu. Tujuan Allah beda-beda antara satu dengan yang lain. Mungkin ada juga di sini kita kalau ibadah susah khusyuk. Allahu Akbar, ya Allah udah akhir bulan kan. Allahu Akbar, ya awal bulan ya. Itu ngasih gajian anak-anak. Allah tengah bulan ya. Kenapa bulan? Jangan dipikirin ini sholat itu. Begitu dibawa ke sana, mungkin begitu. Mungkin ibadah kita di sini kurang. Jadi begitu sampai di sana bayangkan sholat di Masjidil Haram, keutamaannya apa? Berapa kali lipat? 100.000 kali lipat dari sholat di luar Masjid Al-Haram. Walaupun nggak usah dicatetin Pak. Wah. Saya pernah ngitung Pak, sekali sholat kita di Masjid Al-Haram Bapak Ibu itu sama nilainya dengan sholat hampir 70 tahun. Sekali sholat sama dengan sholat 5 waktu 70 tahun, tiap hari sholat. Berarti kalau kita nanti berapa hari itu 5 hari? Ya, 4 hari. 4 kali 5, 20. 70 kali 20, coba bayangin berapa? Berapa pahala sholat? Itu baru sholat tuh. Berapa pahala sholat itu? Makanya umroh ini murah. Orang apa? Hasilnya itu. Makanya kalau saya bilang sama teman-teman kasir di NRA, bisa kurang nggak? Bilang sama jamaah bisa. Tapi pahalanya kurang juga ya. Masih kalau bisa apa? Insya Allah bisa 20%, pahala 20% ya. Enggak mau. Oh jangan. Karena apa? Intangible di pahala tak berbatas. Pahala yang luar biasa. Maka Bapak Ibu Masya Allah, muka berangkat umroh dengan pulang lain. Kenapa? Karena itu tadi bayangkan berapa tahun itu kita. Sekali lagi jangan dicatat. Karena takutnya begitu pulang umroh kok nggak sholat Pak? Sudah. Udah belum tahu. Ya ikut manasik sih. Mau ngalahin. Manasiknya dulu nggak di NRA, jadi. Cuman kita alhamdulillah jadi semangat berangkat sholat tuh semangat. Makanya saya bilang harus ada ihsan itu persiapan hati yang paling tinggi, target ibadah. Ya Allah Bismillah, 5 waktu sholat di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram harus jamaah. Saya sampaikan begini karena saya tidak jarang jumpa ada jamaah yang sholat sudah di sana masih di kamar. Alasannya macam-macam. Udah terlambat karena apa? Liftnya rame, udah bawa tentengan. Belanjaan ternyata nggak bisa atau macam-macam. Ada orang kita mau berangkat sholat, ini tiba-tiba dari kamar kedengaran cool. Saya lihat rumus
masih hafal, penasaran aja. Alhamdulillah, mudah-mudahan bukan NRA. Begitu dia NRA, astagfirullah. Maka saya ketok ya, punya kewajiban. Sholat, dan Ustaz udah azan, astagfirullah. Ini style. Begitu datang di Madinah Bapak Ibu, di pintu keluar ada apa? Jadwal sholat, foto, ceklek. Gak usah dijadiin update status, gak usah. Foto buat kita lihat, oh sholat duhur sekian. Di sana bukan kayak di masjid komplek kita, yang azan kita jalan masih aman. Di sana enggak. Orang semua pada mau ke masjid. Jadi apa? Harus dikasih spare. Tahu, oh 15 menit lagi azan, berangkat. Ya, setengah jam lagi azan, berangkat. Supaya apa? Enak, lift masih kosong. Ya. Jalan ke masjid juga masih belum desak-desakan. Masuk di masjid masih aman, masih bisa sampai depan. Jangan udah sampai masjid duduknya paling belakang, jangan Bapak Ibu. Ya, waktu itu Bapak terus di depan, tapi jangan kebablasan juga. Takut kebablasan lewatin imam. Lagi depannya. Kebablasan juga. Jangan lebih seimbang juga. Makanya kalau bisa ya sama untuk apa supaya pahala utama sholat begitu. Ya. Nanti pulang akhir nggak apa-apa. Kan kalau umpama datang ke sana belum azan, alhamdulillah. Bisa ngapain kita? Baca Quran. Bukan baca WA, baca Quran. Makanya target berikutnya kalau bisa Bapak Ibu sampai di sana kita bisa khatam Quran. Supaya jadi tamu yang dibanggakan tadi. Emang bisa Ustaz? Sangat. Kita ada di sana 7 hari, gampangnya begitu. Dipotong perjalanan. Kalau 7 Sholat sehari 5 waktu. 5 kali 7 berapa? 35 kan? Jadi Al-Quran ada berapa juz? 30. Taruhlah kita ambil 6 harinya lah aktif. Berarti 5 kali 6 30. Setiap sholat 1 juz. Banyak? Enggak. Makanya datangnya agak awal. Datang agak awal, 15 menit sebelum adzan. Kita udah datang udah bisa baca. Dapatlah sekian dulu. Nanti ada dari adzan ke iqomah, sholat qobliyah. Habis sholat qobliyah ada jeda, baca lagi. Begitu assalamualaikum, zikir, sholat ba'diyah, nggak usah langsung pulang, baca dulu. Karena kalau pun langsung pulang, rame, desak-desakan. Mau ke kamar lift juga numpuk, mau ke tempat makan juga ngantri. Lebih baik santai. Santai baca dulu setengah juz, genapin, pulang, kosong. Ya, di hotel masuk udah kosong, lift kosong, masuk rumah makan, restoran makanan kosong. Gak makan dong, enggak. Ada, kalau makanan selalu ada berusaha takut dengan makanan. Kalau di restoran habis, kebab di bawah banyak. Ya, makanya yang penting bawa uang. Itu penting. Jadi semua dapat. Nih. Nah, itu ditata harus. Jangan berangkat, yang penting berangkatnya bisa. Ngomong suami istri, yang berangkat suami istri. Pak, sholat 5 waktu masjid, tempat terbaik. Siap, Bang. Wah, ikrah. Berangkat. Pak, ayo setengah jam lagi. Oh, masih kosong. Tapi kadang-kadang banyak anjloknya juga. Baru sudah sampai di situ, hamsareal. Karena masih kosong, jalanan jadi kelihatan yang dagang. Nah, ini juga anjlok, perlu hati-hati. Biasanya siapa yang tertarik hamsareal? Bapak-bapak apa ibu-ibunya? Kalau ibu-ibunya dia ngomongin, mama ingat kata Ustaz. Masjid, nggak masjid. Pak, ini juga ibadah. Bisa rame gara-gara belanja. Wah, karena sibuk belanja bawa, begitu sampai di ingat, nggak boleh bawa tentengan kalau masuk ke masjid. Ini perlu saya. Karena begitu tahu bawa tentengan akhirnya nggak masuk ke masjid, sholatnya di pelataran. Begitu sholat di pelataran, selesai sholat di pelataran, akhirnya ngomong sama suami juga. Ternyata ya juga, sholat di pelataran pahalanya sama. Kenapa? Karena melihat yang sholat di dalam itu pada cemberutan nunggu di gerbang. Pak, tunggu di sini ya. Iya. Tapi lama. Iya nggak bisa langsung ketemu. Tapi bukan yang utama. Ini juga masalah ya bagi yang suami istri, tungguannya nggak usah, ini teknik. Tungguannya nggak usah di gerbang. Nomor sekian Pak, nomor sekian, nomor nggak usah. Langsung tungguan di lobi hotel lebih enak. Ya nggak apa-apa juga, tapi harus yang sudah. Karena kadang-kadang lupa nomor 205. Apa 205? Saya pernah juga suami istri jalan dong, satu ngadep sana, satu ngadep sini. Saya kan nggak tahu ya, saya tetap sapa aja baik-baik. Assalamualaikum Bapak Ibu, apa kabar? Baik. Kok beda begitu? Kenapa? Oh, suruh nunggu di 205 di 206.
Dan suaminya katanya 206 tadi rame di situ. Udah jangan 205, 206 deh, cukup. Nah, gini aja solusinya. Udah tahu hotelnya udah tuh. Besok tunggu aja di lobi daripada apa? Pulang dari masjid habis pahala gara-gara cemburu. Nih, dah, bismillah. Itu ya. Jadi ada persiapan apa tadi? Islam, ikhlas, ihsan. Nah, sekarang ke persiapan yang berikut dan terakhir ibadah. Jadi ada persiapan fisik, persiapan hati, persiapan ibadah. Saya tidak terbiasa pakai PowerPoint. Bapak Ibu mohon maaf. Sebenarnya SOP-nya harus mengikuti PowerPoint. Cuman saya tidak terbiasa pakai PowerPoint, takut nanti lari-lari. Tapi insya Allah mencukup lah, mengcover apa yang ada di situ. Terus langsung saja. Ini coba teknis dulu, teknis boleh biar nggak lupa juga. Di airport Jakarta ini hadir Bapak Ibu. Besok kita pesawat jam 9.30. Di situ tulisnya 3 jam. Berarti jam berapa Bapak Ibu? 6.30. Ada 6.30 datang. Sampai di sana 6.30. Berarti kan yang tinggal kita bawa koper kecil ya. Langsung nanti kumpul di mana? Sate Senayan. Di depan Sate Senayan. Di depan, jangan di dalam, Bu. Di depan. Kalau di dalam resiko kami tidak tanggung. Bapak pesan, Ibu pesan, kami tidak membayari ya, jangan salah. Di depannya. Tapi travel lain, Ustaz pada masuk makan gratis, jangan bandingin, ya, supaya menjaga hati. Ya, itu nanti kunci saya. Soalnya Ustaz jaga hati. Tuh ya, 6.30 Bapak Ibu sampai di depan Sate Senayan nanti akan ada bendera NRA. Kita datang ke sana, hanya sekedar store koper kecil biasanya ya. Nanti mudah-mudahan koper kecil juga nanti akan masuk ke bagasi. Setelah itu ngapain kita? Kita nunggu. Kalau boardingnya sudah ada, nanti akan dikumpulkan semua, dijadikan satu dengan paspor kita. Nanti akan dikumpulkan ketika sudah lengkap semuanya. Alhamdulillah kita nggak banyak, kita hanya 62. Jadi insya Allah nyaman. Ya. Datang kita, langsung nanti saya akan bagi. Mohon maaf Bapak Ibu, saya belum hafal wajah satu-satu. Jadi besok datang tolong pakai seragam NRA. Karena kalau tidak pakai seragam NRA bukan saya sombong, bukan, cuma saya nggak hafal. Nanti diomongin, sombong banget Ustaz. Ini kan jamaahnya juga bukan, mereka saya nggak tahu, takut saya nanti salah ambil travel kan. Nah jadi kalau yang NRA saya pasti akan tegur, Bapak Ibu. Gitu. Cuman kalau yang enggak saya nggak tegur, karena ada jamaah yang begitu, duduk berdampingan. Yang satu pakai seragam NRA, yang satu enggak. Yang satu kan saya tegur, Bapak Ibu apa kabar, sehat? Ya, ada yang sebentar ya Bu ya Pak ya, di sini nanti saya akan coba cek paspor. Habis itu saya lewatin yang ini, saya langsung ke sono, karena nggak pakai seragam. Ternyata yang itu komplain, Ustadz pilih kasih. Kenapa? Sebelah saya ditegur, saya enggak. Ya. Karena saya kan nggak apa, yang ditegur karena yang pakai seragam ya saya tegur. Walaupun kadang-kadang saya pernah salah tegur juga. Bukan Ustaz, saya cuma nganter. Oh nganter ya, sorry. Karena ternyata ada kelebihan bahan, ikut juga jahit. Karena saya, udah masuk semua, masih ada yang di sini di Sate Senayan. Pak, masuk Pak, masuk. Masuk kemana? Masuk ke pesawat ini seberapa? Saya cuma nganter. Oh ya sorry. Gila. Ya, jadi inti Bapak Ibu, kecuali nanti kalau kita udah jalan, insya Allah saya hafal satu-satu. Ya. Jadi sampai di sana 3 jam, habis itu nanti akan menerima paspor, visa, apa segala macam. Ya. Ingat paspor, kalau sudah, walaupun Bapak Ibu sudah sering keluar negeri, tapi perlu untuk saya ingatkan. Habis imigrasi, masuk pesawat, tolong ditaruh di tempat yang aman. Bukan 1-2, beberapa kali kejadian begitu turun, baik di Jeddah ataupun di Madinah, jamaah begitu sampai di imigrasi, paspornya nggak ada. Bingung kemana ketinggalan di pesawat. Karena begitu mungkin bawaannya banyak, terus akhirnya ini belum dimasukin ke tas, dimasukin ke selipan pesawat itu. Di depannya kan ada kayak tempat sedikit, taruh di situ. Mungkin niatnya di sini apa? Waktu itu langsung mau dimasukkan ke tas. Tapi karena mungkin lupa karena 1-2 hal, macam-macam masalah. Akhirnya itu tadi maka penting. Tuh. Berikutnya ikuti arahan saya, arahan petugas ya, ikutilah. Ya. Antri imigrasi ya. Pasti ngantri lah, kalau usah ditulis juga ngantri. Bersyukur, ini udah sampai di Jeddah. Nah, di pesawat Bapak Ibu kita
Berangkat jam setengah 10, mendarat jam 3 waktu Madinah. Akan ada sholat duhur dan asar. Ini musim dingin, azan maghrib akan maju. Jadi kemungkinan kalaupun kita bisa sampai di hotel sebelum maghrib akan sangat mepet. Oleh sebab itu, maka nanti kita sholatnya di pesawat. Bukan di atas pesawat, di pesawat. Karena kalau di atas pesawat bahaya. Kita sholat di atas pesawat, di pesawat. Ya. Masuk waktu, insya Allah nanti ada arahan. Kalau nggak ada arahan, nanti akan diarahkan jamnya. Karena kan jam di sana beda nanti dengan jam yang di Jakarta. Nggak tahu ini jam duhurnya kita sampai diterbang di atas mana. Wallahu a'lam. Tapi intinya begitu sampai waktu kita awal saja. Ya, kita akan jamak qasar takdim. Kalau kita berdekatan, nanti saya akan informasikan Bapak Ibu sholat. Makanya kalau bisa naik pesawat sudah punya wudu. Kalau batal Ustaz ya nggak apa-apa. Kalau batal nanti tayamum. Ya, kalau batal tayamum. Ya. Wudu udah bisa kan? Sudah. Tayamum udah bisa belum? Sudah. Ya sudah. Tayamum kan niat, kita niat tayamum billahi ta'ala kepok ya. Habis itu kalau ada debu, tapi bisa kalau dulu Nabi selalu tuh harus kepok ditiup. Kenapa? Banyak kumpulan debu. Cuman kalau di sana nanti kan udah nggak ada debunya. Debunya udah tipis, jadi jangan ditiup. Udah dikit ditiup, hilang semuanya kan. Sisakan. Karena kecuali kalau Bapak Ibu bawa debu lagi dari bawah, itu lebih bagus lagi. Ya di Tupperware maksudnya. Orang snack aja samu masuk debu nggak? Bawa tuh pakai Tupperware, ambil debu depan rumah, taruh. Nanti begitu dibuka, tanya sama sebelah kan, apaan itu? Debu. Oh, ya, baru kalau itu kan tempel banyak harus ditiup tuh, buka, ya, ditepok lagi, tangan bisa riwayatnya bebas, mau pergelangan tangannya boleh. Ya, tapi untuk keluar dari khilaf di antara para ulama, ya begitu ditempel langsung tempel di sini ke bawah keseluruhan, ya. Baru setelah itu kiri keseluruhan. Ya. Gini, kalau tanya ke saya, fatwa saya begitu. Ya, insya Allah benar salah selama urusannya ibadah, tanggungan ada di saya. Selama Bapak Ibu gitu. Ya, berusaha apa enggak saya yang menjadi amanah tanggungan. Ya. Kalau yang lain enggak, masalah kesehatan tanggungan dokter. Kalau ada yang pusing apa segala macam dokter yang dosa. Saya enggak. Tapi kalau yang ibadah insya Allah, makanya tanya kalau ada apa-apa silakan tanya. Selepas itu kita jalan, nggak ada aktivitas apapun, ibadah di atas pesawat, diperbanyak saja amal soleh Bapak Ibu. Ya, zikir boleh, baca Quran boleh. Ya, karena kan kadang-kadang di pesawat kita ini kan entertainmentnya udah oke. Kan ini kadang-kadang saya ngeliat gitu ya Allah, jamaah pakai dengan ini earphone, headset, goyang-goyang. Saya udah lihat dari jauh tuh, khusyuknya zikir. Khusyuknya zikir. Saya tanya tuh, santri ya di sebelahnya. Bukan, zikir terus dari tadi, zikir apa? Lagu, astaga. Jangan, kita mau ibadah, ya baik-baik mau dengar murotal silakan, mau zikir silakan, bawa buku lebih bagus, belajar, baca Quran, silakan. Ya. Tapi diisi dengan yang bagus, ya. Diisi dengan yang bagus. Sampai di sana dan nggak lama, alhamdulillah kita juga nggak transit ya, direct flight. Jadi sampai di sana langsung urusannya begitu. Alhamdulillah begitu mendarat, alhamdulillah. Ingat, alhamdulillah mengingatkan kita supaya kita tidak sombong, ini semua atas karunia Allah. Terus langsung siapkan paspor, ngantri, langsung keluar bagasi. Keluar bagasi ini kebijakan terakhir saya belum update Bapak Ibu, nanti coba saya update karena ini selalu berubah kebijakan bagasi. Apakah dibawakan oleh porter? Kadang pagi boleh porter masuk bawa. Begitu siang sudah tidak boleh. Karena harus update. Pernah di satu saat NRA itu sehari 3 kali keberangkatan.
Yang pagi berangkat sudah sampai, saya berangkat menjelang tengah malam, saya telepon yang sudah sampai. Porter gimana? Aman Ustaz. Masuk bandara dan semua diambil. Oke. Begitu lagi briefing di luar. Aman Bapak Ibu, insya Allah nanti porter, Bapak Ibu begitu keluar bandara setelah imigrasi keluar, koper udah diangkat sama porter, aman. Jadi Bapak Ibu langsung aja keluar menuju ke terminal. Begitu sampai di sana udah ada porter. Jamaahnya udah keluar semuanya. Kan repot. Daripada begitu nanti kita lihat kondisi aja ya. Sama-sama lagi pula gitu katanya kan kita hanya 60 orang. Ya udah kita lihat aja habis imigrasi. Saya pasti paling terakhir. Mungkin nanti dokter di awal karena kita ada 2 ya. Saya di akhir karena fungsinya sapu bersih. Jangan ada yang ketinggalan, jangan ada yang apa segala macam, ada yang bermasalah saya masih bisa komunikasi apa segala macam. Ya. Ada yang namanya Maisaroh? Bapak-bapak namanya Maisaroh? Enggak ada. Kenapa? Karena terakhir kemarin ada kasus juga, ada jamaah saya perempuan namanya Maisaroh. Orang Arab ini nggak update. Kalau di Indonesia namanya Maisaroh itu perempuan. Kalau di Arab namanya Maisaroh itu laki-laki. Iya, kan Maisaroh yang menemani dagang Rasul itu laki-laki. Di sana Maisaroh laki-laki. Begitu namanya Maisaroh dia perempuan. Penipuan. Dipanggil. Ini jemaah kamu, ini jemaah saya. Kenapa namanya Maisaroh? Ya jangan tanya saya. Tanya saya. Ya begitu dikasih namanya begitu. Nggak boleh ini nama laki-laki. Nggak boleh. Nama mau bebas aja. Silakan aja mau pakai siapa kan? Akhirnya ya udah boleh. Cuma gara-gara jadi sesimpel tuh kadang-kadang. Nah, makanya saya harus di belakang supaya nanti kalau ada apa-apa, walaupun ini aman lah, nggak terlalu. Kita bukan lewat imigrasinya Israel, jadi insya Allah nggak salah. Oke, terus sudah selesai, bagasi sudah keluar, arahkan nanti sampai di sana nanti sesuai dengan kondisi lapangan, baru setelah itu langsung menuju bis. Alhamdulillah bis kita juga tidak banyak, hanya 2. Bis kita hanya 2, berarti nomornya bis 7 sama bis 8. Bis 7 dengan bis 8. Kok nggak ada bis satunya Ustaz? Nggak, karena kalau NRA dihitung bis satunya dari awal bulan. Makanya kalau yang berangkat akhir bulan udah dapat bis 50. Bisnya langsung. Ya, bisnya kita bis 7 dan bis 8 biasanya beriringan. Sampai di depan sudah ada orang NRA nanti. NRA di Indonesia Bapak Ibu kalau di sana namanya NRA. Karena bahasanya Inggris. Saya pernah ada jamaah yang perang sama porter gara-gara itu saja. NRA. Ustaz dulu, koper saya mau diambil padahal driver dia NRA katanya. Saya kan NRA. Ya Bu, NRA itu bahasa Inggrisnya NRA. Kasih aja kan. Oh, kasih. Gara-gara koper sama porter itu. Karena porter kalau udah bisa masuk dan mengambil koper, semua koper yang ada NRA-nya akan diambil. Kecuali kalau kita bawa koper yang bukan NRA, makanya kenapa disarankan pakai kopernya yang dibawa dari sini. Walaupun Bapak Ibu pasti punya koper yang lebih bagus. Bukan apa-apa. Bukan karena koper itu keramat, enggak. Ya, sama aja. Ya, tapi untuk mempermudah mobilitas saja, jadi ambil ya. Keluar, nah alhamdulillah kita sampai kita landingnya Madinah, jadi nggak perlu terlalu jauh dari bandara menuju ke hotel. Dari situ kita langsung menuju ke hotel. Ada tulisan, ya ada tulisan video saling membantu sesama jamaah. Oh ya nanti tolong ya nggak usah rebut-rebutan lah, di bis juga nggak usah rebut-rebutan. Ini Bu, Bapak Ibu, ini nomor bukan nomor kursi ya. Bukan nomor kursi, untuk kursi bebas. Nggak bisa Ustaz, saya di sini nomor 1, saya kursi depan. Jauh-jauh ke tanah suci masa rebutan kursi sih ya. Yang rebutan kursi biar di DPR aja, kita nggak usah rebutan kursi. Udah, ya, kalau dapat depan alhamdulillah, dapat tengahnya nggak apa-apa, sama aja, pahala sama, ini bukan sholat. Pahala sama yang di belakang, yang paling banyak pahalanya yang paling pengertian. Ya, yang sepuh ya dikasih di depan. Udah tahu kan namanya sepuh kan jalan kan pasti pelan-pelan. Ya pasti kalau mama rebut-rebutan yang duluan siapa? Yang muda kan? Oh ini datang dibuka pintu depan. Salahnya belakangan. Bukan salahnya belakangan Pak, memang nggak bisa cepet. Kan sudah tua. Ya jadi kasih tempat. Ya, yang muda-muda kalah lah. Lebih enak kalau bikin konten di belakang. Oke. Nah, sampai di Madinah, kita hotel Movenpick, langsung check-in hotel, masuk kamar. Kalau bisa Bapak Ibu, dipercepat. Mudah-mudahan check-innya cepat. Mudah-mudahan. Karena kita kalau di Madinah, Mekah, ini hotel memang agak lain cerita. Walau dia kelas bintang 7, pelayanan bukan seperti yang ada. Kalau di hotel sini di Fairmont, begitu datang kita dibukain mobil kita. Dihantar oleh
personal asisten untuk langsung menuju ke sana boro-boro. Ya, datang aja disuruh haji. Bintang 5 nggak peduli, haji. Kunci kamar juga kadang-kadang begitu. Mungkin Bapak Ibu pernah. Karena begini, kita datang agak sore, takut kunci belum siap. Di sana kunci siap itu paling cepat maghrib. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa lebih cepat. Karena di sana bukan seperti kita jam 2 udah bisa check in. Tidak, di sana check in isya. Check in isya, check out zuhur. Ya, check in isya, check out zuhur. Pokoknya zuhur itu udah diteleponin. Keluar. Makanya kita keluar kalau bisa juga sebelum zuhur atau sesudah zuhur tapi kan jauh-jauh. Supaya nanti kunci kamar tidak terkunci orang. Ya. Tapi check in isya. Makanya nanti kalau kita bisa, alhamdulillah. Andai bisa, karena kalau saya lihat ini insya Allah orangnya soleh-solehah semua. Karena kesolehahan Bapak dan Ibu itu menjadi model utama lancar atau tidaknya perjalanan kita. Jadi kalau begitu sampai di sana kok kunci terhambat, langsung dia tadi. Tobat semuanya, istighfar, astagfirullah. Insya Allah kunci kamar keluar. Karena ini kita bukan di tanah biasa, di tanah itu. Tapi kalau sampai di sana ternyata alhamdulillah langsung ada, tetap jaga istighfar. Jangan sombong. Takut kalau sombong ada lagi kendala berikutnya. Pokoknya jangan sombong sampai kapan? Sampai mati. Ya karena sombong tetap larangan, ya kan. Oke. Hari berikutnya kita ziarah. Tapi ziarah yang pertama kita ziarah masjid. Berarti hari ibu-ibu, bapak-bapak bisa dilihat ininya. Kita ke teknis di hari Ahad. Bukan. Di hari Senin. Di hari Senin kita masih di Madinah, kita akan sholat subuh sendiri-sendiri. Masjid insya Allah dekat, jadi tidak perlu berkelompok. Tapi pagi hari nanti akan diinformasikan ada jam di mana kita akan kumpul di lobi. Setelah itu kita akan berangkat menuju ke Raudhah dan ziarah makam Rasul serta Baqi. Ya. Karena ini bapak-bapaknya wabil khusus, jumlahnya tidak terlalu banyak, kita hanya 20 bapak-bapak. Saya harap tidak dibikin 2 kelompok. Ya, kalau nanti bisa bertepatan juga dengan ibu-ibu juga bisa dibikin 1 kelompok supaya nanti saya ketika sebelum bapak ibu berangkat menuju ke Raudhah, ziarah makam Rasul dan Baqi, ada beberapa informasi yang bisa bapak ibu dengar dari saya. Karena yang ibu-ibu akan dibimbing oleh mutawif yang wanita, karena saya tidak bisa ikut masuk ke ibu-ibu. Ya, yang bapak-bapak sampai akhir akan bersama dengan saya. Tapi supaya nanti ibu-ibu tidak miss informasi yang penting untuk bisa kita dapatkan di sana, mungkin sebelum kita berangkat kita kumpul dulu. Ada beberapa materi yang saya sampaikan, baru setelah itu kita berpisah. Yang ibu, yang bapak-bapak 1 kelompok insya Allah 20 bersama dengan saya dari hotel sampai pulang lagi. Terus acara bebas. Biasanya kalau kita mulai tergantung tasreh ya. Nanti kita kira-kira keluar kapan. Kalaupun pagi keluar sebelum zuhur kita sudah selesai. Kalaupun ba'da zuhur insya Allah mudah-mudahan asal atau teknis dan sebagainya, karena ini tergantung sekarang modelnya dengan izin dari pemerintah sana dikeluarkan atau dari pihak masjid kita lihat. Hari Selasa kita akan ada city tour. Kemana city tour kita? Kita akan ke Masjid Quba, Kebun Kurma, Jabal Uhud, Qiblatain, Khandaq, lalu ke hotel. Bapak Ibu, ada yang penting dari apa yang kita datangi di sini. Masjid Quba, Nabi SAW mensunnahkan untuk orang berziarah ke masjid ini. Karena Nabi senantiasa di hari Sabtu beliau itu datang ke masjid ini untuk sholat. Bahkan Nabi menyampaikan barang siapa yang dia sudah dalam kondisi berwudu dari rumahnya, lalu datang ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat di sana, maka dia dicatat mendapat pahala umroh sempurna. Maka nanti usahakan dari hotel sudah wudu. Dari hotel menuju ke Quba tidak jauh, mungkin 10 menit. Tapi kalau batal nggak apa-apa. Yang penting kita udah pernah wudu, insya Allah itu menjadi modal lah. Kita tetap mendapatkan ibadah, mendapatkan pahala umroh. Jadi Bapak Ibu sudah umroh sebelum umroh, karena apa pahalanya udah dapat. Walaupun tetap umroh. Loh kok masuk hotel Bu, gak ikut umroh? Udah kemarin di Quba. Bukan, itu pahalanya, bukan umroh. Oh pahalanya Ustaz, ya udah kalau gitu jangan. Makanya ini harus dijelaskan. Ya, terus habis dari situ dari Quba kita ada sholat 2 rakaat. Habis dari Quba kita ke Kebun Kurma. Di Kebun Kurma nggak ada ibadah. Mana ada jemaah apa? Ustaz, di sini kita sholat apa? Nggak ada sholat. Kebun Kurma belanja. Ya, yang mau belanja ya nggak mau belanja juga nggak apa-apa. Saya nggak belanja takut dosa, udah takut dosa nggak belanja.
Nggak ada. Mau belanja silakan, nggak belanja nggak apa-apa. Ada yang tempat murah, lebih murah, ada. Ya. Terus langsung dari situ ke Jabal Uhud. Kita akan bercerita tentang kisah Jabal Uhud. Ada peristiwa besar perang Uhud yang pernah terjadi di sana. Lalu setelah itu kita akan ke Masjid Qiblatain, hanya lewat saja biasanya. Khandaq juga hanya lewat saja, tapi sambil dijelaskan dari dalam bis. Lalu setelah itu langsung kembali ke hotel. Aktivitas biasa, sholat 5 waktu, memperbanyak ibadah di masjid. Hari Rabu penting, karena hari Rabu adalah pergerakan kita menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah inti kita, umroh. Hari Rabu kita akan bergerak menuju ke Mekah ba'da zuhur. Jadi ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Satu, persiapan, karena hari Rabu itu kita akan ihram. Apa itu ihram? Ihram itu adalah niat melaksanakan umroh dengan disertai memakai kain ihram buat yang lelaki dan pakaian ihram buat yang wanita. Tetapi sebelum itu ada persiapan, makanya ada sunnah sebelum ihram. Taruhlah kalau kita bikin jam, kita akan bergerak menuju ke Mekah itu jam 1, jam 2 setelah makan siang, maka Bapak Ibu mulai dari jam 9, jam 10 waktu Madinah laksanakan sunnah sebelum ihram. Apa dia? Potong kuku. Nih kuku dipotong, ya. Terus mungkin ada rambut-rambut dimanapun yang perlu dipotong, dirapikan supaya nanti tidak menjadi larangan yang dilakukan. Terus setelah itu apa dia? Mandi. Mandinya seperti mandi wajib, mandi besar, tetapi diniatkan mandi ihram. Ya, diniatkan mandi ihram, lillahi ta'ala. Setelah itu gimana aturannya? Wudu. Habis wudu lalu guyur sebelah kanan, guyur sebelah kiri. Ya, guyur kepala, guyur seluruh badan, baru mungkin kalau mau memakai wangi-wangian. Ini guyur gimana Ustaz? Kan nggak pakai gayung, pakainya shower. Nah, kalau pakai shower, hidupin shower. Habis wudu nih, wudu dulu. Habis itu hidupin shower. Ya, habis hidupin shower, terus apa? Kanan dulu kena. Supaya dapat sunahnya, kiri dulu kena. Baru setelah itu kepala, baru setelah itu seluruh badan. Ta'mimul jasad bil ma, itu tarif atau pengertian dari mandi ibadah. Entah itu wajib, sunnah, begitu. Ya, maka harus mengikuti apa yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus setelah itu keluar, ya jangan terus-terusan di kamar mandi, tapi Pak keringkan. Ada yang bilang Ustaz katanya kalau mandi ibadah atau mandi wajib, mandi sunnah segala macam nggak boleh pakai anduk ya Ustaz, ngeringinnya. Boleh. Tapi katanya sunnahnya Nabi nggak pakai anduk, ditepok-tepok begini. Iya, karena Nabi dulu nggak ada anduk. Ya, jadi dulu belum model anduk yang seperti kita segala macam. Jadi beliau mengeringkannya begini, tetapi intinya itu dikeringkan, bukan kok kita tidak boleh pakai anduk. Ya. Tapi kalau mau kembali ke zaman Nabi, nostalgia saat lagi di Madinah, ini tempatnya dulu, silakan aja, nggak apa-apa. Cuman kalau yang sekamar berempat, jangan, takut kelamaan. Ngantri yang lain juga mau mandi. Ya. Terus berikutnya keluar pakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian nanti setelah ihram dilarang. Sekarang disunahkan sebelum ihram. Sebelum niat sunnah, sesudah niat dilarang. Ya, maka dipakainya sekarang kalau dia mau pakai. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis yang diriwayatkan dari Aisyah begitu, beliau memakai wangi-wangian sebelum memakai pakaian ihram, sebelum ihram. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu memberikan minyak di rambut beliau sehingga nanti ketika perjalanan itu terlihat mengkilat rambut beliau karena minyak wangi yang dioleskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu kita datang ke masjid. Berangkat ke masjid kalau bisa sudah pakai pakaian ihram. Duhur maksudnya. Berangkat ke masjid sholat duhur sudah pakai pakaian ihram. Lalu setelah itu sampai di masjid kita sholat tahiyatul masjid. Habis sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah ihram. Bila niatnya sholat sunnah ihram, billahi ta'ala. Baru setelah itu nanti kita akan sholat apa? Sholat duhur. Sholat duhur kita ikut dengan imam di Masjid Nabawi 4 rakaat. Setelah itu jangan lupa, karena perjalanan kita nanti mungkin sampai di Mekah itu sudah maghrib, maka langsung dijamak takdim. Ya, dijamak takdim. Tadi sudah sholat duhur 4 rakaat, setelahnya sholat asar. Ya, boleh dikosor, silahkan kalau mau dikosor. Ya, sholat 2 rakaat. Tapi kalau enggak, karena ada beberapa mazhab yang menyampaikan kalau awalnya tidak, maka yang kedua juga tidak, lebih bagus. Jadi sholatnya
asar juga 4 rakaat. Kenapa alasannya? Sebab karena yang duhur kita 4 rakaat. Supaya apa? Sama, sempurna, lebih bagus. Ya, paham sampai di sini? Baru setelah itu kita langsung ke hotel lagi, makan siang. Ini hari Rabu, makan siang. Habis makan siang langsung naik ke bis. Naik ke bis, baru setelah itu nanti kita akan menuju ke Miqat di Bir Ali. Sampai di sana kita ngapain? Nggak ada aktivitas yang dilakukan kecuali yang disunahkan oleh Nabi. Nabi ketika sampai di sana, Jibril mengatakan sholat di tempat itu karena tempat itu adalah tempat yang penuh berkah. Maka sholat di situ. Ya. Setelah sholat 2 rakaat di situ, langsung naik kendaraan lagi. Kita akan talbiyahnya mengawali niat ihram kita itu dengan posisi di kendaraan. Karena Nabi niatkan labbaik Allahumma umratan itu di atas kendaraan. Maka jangan di masjid. Tunggu semuanya di bis, baru nanti akan dipandu. Ya. Di masjid nggak ada niat apa-apa, hanya sholat saja. Sholat tahiyatul masjid, ya betul. Sholatnya tahiyatul masjid. Sholat di sana tahiyatul. Nah, buat bapak-bapak, pakaian ihram ini istimewa memang karena dia bukan pakaian yang biasa kita pakai. Ini kain 2, maka harus super hati-hati. Ya kelihatan. Kalau yang ibu-ibu relatif lebih mudah. Kenapa? Karena pakaian ibu-ibu ya seperti pakaian sholat saja. Yang penting menutup aurat. Ya, kecuali al-wajah wal kaffain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nih, yang bapak-bapak dulu. Bapak-bapak, namanya kain ihram ini 2 kain, bapak-bapak. Dicek lagi dari NRA dapatnya berapa. Kalau cuma 1 minta, berarti kurang. Kalau 3 kelebihan, kurangi. Tapi yang jelas dia 2 ini, 2. Yang satu ukurannya sama, Karena ada jamaah yang tiba-tiba udah semuanya siap di berangkat, tiba-tiba dia datang masih pakai pakaian. Ustaz saya bingung mana yang atas, mana yang bawah. Sama, ini boleh pakai atas, pakai bawah, sama. Nggak perlu dicari, nggak ada tulisannya atas bawah, semua sama. Ya. Yang satu dipakai untuk izar namanya, bawah. Yang satu dipakai untuk rida namanya, atas. Gimana yang bawah? Yang bawah bebas pakainya, yang penting dia menutup aurat saja. Jadi kayak orang jualan. Ini nggak ada cara khusus bagaimana dulu Nabi memakai, nggak ada. Bebas mau pakai gimana aja silakan. Mau pakai begini, boleh. Yang penting tidak kelihatan aurat. Cuman bahayanya begitu nanti ketinggalan bis agak lari-lari, ini keseritan tunggu. Kenapa? Karena untuk bapak-bapak tidak boleh memakai pakaian selain 2 ini. Ingat, tidak boleh pakai pakaian selain 2 ini. Gimana Ustaz dengan pakaian dalam yang tidak berjahit? Tidak boleh. Lah, bukannya yang dilarang hanya yang berjahit? Bukan. Yang dilarang bukan hanya sekedar yang berjahit, tetapi yang membentuk badan. Tidak boleh. Jadi bersiap bapak-bapak, hanya pakai 2 ini. Oleh sebab itu, maka harus yang aman. 1 prinsipnya. 2 aman. 3 aman. Ya, memang harus 3 prinsip, aman. Ya, kedua nyaman. Nah, supaya nyaman, dilihat nih batas ketika mau pakai. Jangan waktu pakai begini. Begitu pakai begini diikat terus jalan. Jadi orang tekan ya. Gini, kasihlah jalan. Terus bapak-bapak, di sini 2/3, di sini 1/3. Banyak cara, ada 17 cara. Cuman kalau saya sampaikan semuanya, bingung mau yang mana. Saya kasih 1 aja. Ya. Ini 2/3 di sini, 1/4 di sini. Ini dibagi 3. Yang 1 nanti yang sebelah kiri tempelkan ke sini. Nih. Terus yang sini sisanya tempelkan. Lalu sisanya masukkan ke sini. Dibikin. Lalu setelah itu, nah dibikinlah seperti ini. Aman, nanti dulu cek. Aman. Tarik, aman. Nah, mau pakai setelah itu ikat pinggang boleh? Boleh. Ya. Tali rapiak dulu, habis itu ikat pinggang. Ya, nggak ada masalah. Kalau ikat pinggang, tali rapiak, peniti boleh. Kenapa? Karena dia bukan pakaian. Yang tidak boleh kalau pakaian. Aksesoris boleh, mau pakai tas nanti setelah itu. Ya. Saya ulang lagi. Walaupun saya yakin bapak-bapak udah punya cara sendiri, tapi nggak apa-apa, ini menambah khazanah memakai. Ya, tempel sini masih ada sisa 1/3, masukkan di sini.
dia pusat. Jangan kelihatan dari perutnya. Oh, Ustaz yang dari Turki begitu, dari India begitu, biarin dia. Kita kan bukan ikut dia, ikut apa yang disampaikan atau masih batasannya ini. Sampai mana? Sampai sini. Jadi walaupun nanti udah capek banget, terus lagi duduk-duduk di depan Ka'bah juga jangan begini-begini. Nanti ya. Nih, ya. Jadi batasan atas, batasan ini yang perlu lihat. Bapak Ibu, Bapak-bapak tolong saling lihat, ya. Nanti kalau ada ini langsung diingatkan teman-teman. Alhamdulillah kita nggak lama pakai ini. Kalau haji harus 3-4 hari, oh itu harus saling ingat-ingatkan. Kalau sini kan kita nggak, insya Allah. Terus yang ini dipakai di atas gimana? Gampang. Yang penting nutup, ini juga boleh. Cuma terkadang kalau begini ini lagi sholat jadi bikin nggak khusyuk orang belakang. Kalau udah pakai begini kan kita berangkat ya udah nggak pakai lagi peci, nggak pakai apa. Ini kadang-kadang ketika lagi sholat bikin orang belakangnya nggak khusyuk. Begitu dia ruku, Allah Akbar, nanti begitu sih Allah. Jadi yang sholat di belakang, supaya kita khusyuk dan di belakang kita. Maka yang satu sini selipkan di sini, selipkan di sebelah sini. Lalu yang sini ini menutup pundak dua-duanya. Nah begini, selama perjalanan nanti kita begini, selama perjalanan. Ya, nah modelnya begini. Yang ibu-ibu, yang penting tadi pakaian warna tidak ada yang menjadi sebuah kewajiban, bebas ya. Yang penting satu menutup aurat, yang kedua tidak nerawang. Ya, yang ketiga apa? Sudah lunas cicilan. Cicilannya Pak. Oke, udah pakai begini kita jalan terus kita nanti di Bir Ali udah dipandu. Bapak Ibu niat Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, labbaik labbaik, Allahumma umratan. Dah, berarti udah mulai di situ argo jalan. Semua larangan nggak boleh. Ini ada begini. Semua larangan nggak boleh. Ya, larangan yang di situ dilihat. Ada larangan macam-macam yang ada di situ kan? Ya, ada satu apa? Nggak boleh motong kuku. Jadi selama yang ada di sana nggak boleh motong kuku. Nih satu, nggak boleh motong kuku. Kuku sendiri, kuku orang lain nggak boleh. Yang kedua nggak boleh cabut. Karena begini, ada kadang-kadang orang itu yang kebiasaannya gigit-gigit kuku. Ya, mungkin karena apa namanya nganggur perjalanan gitu ya. Ngeliatin gurun pasir, jangan. Nggak boleh. Nggak boleh rambut juga nggak boleh. Ini kadang-kadang kumis diginiin, jalur, diginiin, rambut. Nggak boleh, ini kan semua nggak boleh rambut. Nggak boleh pakai wangi-wangian. Tadi kalau mau pakai wangi-wangian sebelum ihram niat. Kalau sudah niat di Bir Ali udah nggak boleh. Jadi nanti kalau di jalan saat tawaf ada orang yang nawarin wangi-wangian, jangan. Atau yang baru pertama kali ketemu dengan Ka'bah juga jangan pegang-pegang. Walau ya apa namanya istilah tidak langsung, karena Ka'bah itu seputarannya dikasih minyak wangi, nanti nempel. Nah, saya ada pernah jamaah begitu. Jadi udah selesai kita tawaf, waktu itu memang alhamdulillah sehingga terlalu ramai musimnya. Lalu tiba-tiba dia nempel ke Ka'bah, dia bilang, ya Allah Ka'bah kamu yang selama ini saya ngadap, ternyata kamu ini ya. Dari desa kan ya susah tuh gimana itu lah. Waduh, tempel tangannya, ya jangan ya. Menutup kepala nggak boleh bagi laki-laki. Nah, nih, jadi dibuka kalau udah ini. Laki-laki nggak boleh tutup kepala. Ingat, kita nggak tahu kan, bis kita AC-nya bocor apa enggak. Kadang-kadang kalau pas tidak dapat AC-nya yang bocor, ini nggak boleh. Ya, ini kalau ketahuan begini, jangan langsung. Jangan ngomong, kamu lah, Ustaz nggak tahu. Bukan perkara saya tahu atau nggak tahu. Saya bukan wasit Pak. Saya bukan wasit yang kayak pertandingan sepak bola. Kalau saya tahu baru disebut pelanggaran, bukan. Ini dari kita sendiri. Pokoknya catat ini larangan. Nanti ada perhitungannya sendiri. Ada dam yang harus dibayar. Kalau ada kafarat yang harus dibayar kalau dilaksanakan. Apa dia nanti aja. Yang penting ini dulu paham. Ya, nutup kepala nggak boleh. Begitu sampai termasuk wangi-wangian. Nanti kan kita waktu sampai di Mekah nggak langsung tawaf. Kita ke hotel dulu. Ini kadang-kadang ada yang kebelet,
ya, terus masuk ke kamar mandi, nggak apa-apa, boleh, nggak ada masalah. Buang air, nggak ada masalah. Cuman ingat, jangan pegang sabun yang ada wanginya. Ya, jangan pegang sabun yang ada wanginya. Ya, jangan air putih aja udah, bukan air putih, apa itu namanya? Nah, air itu, air. Iya, tuh. Ya. Jangan pakai wangi-wangian. Terus juga waktu di kamar juga begitu. Duh, blonjoran dulu lah, blonjoran gitu ya. Bagus, blonjorannya nggak apa-apa, tapi ini ingat, jangan pakai tutup kepala. Jangan ditutup kepala. Terus tidak boleh tutup muka dan tidak boleh tutup telapak tangan bagi wanita. Alhamdulillah ini nggak ada yang sadaran. Kalau ada yang sadaran, ini nanti dibuka harus. Ya, harus dibuka untuk mukanya. Nah, masker gimana Ustaz? Kalau kondisi darurat seperti kemarin COVID, memang masker menjadi sebuah kewajiban. Cuman kalau sekarang ya kita lihat lah. Ya kalau memang takut, apalagi sekarang katanya ada yang keluar tuh produk baru. Apa itu ya? Nah ini kalau masker, namanya masker ini sesuatu yang darurat. Tidak boleh berhias, make up. Ini mau kondangan apa mau umroh? Atas merah, bawah hijau. Allah, malu sama malaikat. Dah, normal dulu. Ya, nggak usah pakai yang macam-macam lah. Ya, khusus umroh, waktu kita nanti tawaf sa'i segala macam, nggak usah pakai make up ya. Memakai pakaian berjahit nggak boleh, bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian berjahit, tadi yang saya sampaikan. Di pinggang boleh, tas boleh, apalagi kacamata boleh. Yang bisa dibawa apa sih? Itu boleh. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh berdebat, tidak boleh berkata bodoh. Ingat, ini masa pemilu. Rentan sekali setiap pemilu itu kadang-kadang orang di bis udah pakai pakaian ihram. Jadi berkaca pada yang kemarin, rame 01, 02, 01, terus sampai 00. Ini jangan ngomong masalah itu dulu di sana. Kita fokus untuk ibadah. Ya, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Insya Allah ini aman karena waktunya juga sangat sedikit. Kecuali kalau haji. Tidak boleh cabut tanaman, tidak boleh bunuh binatang. Ya, lagi di Masjid Kuba kan banyak tuh tanaman di sana. Nanti begitu melihat tuh kayaknya lucu nih pohonnya, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, dan tidak boleh ada binatang sembarangan juga dibunuh. Ya. Jadi kalau pas lagi ada semut, ya udah diangkat aja, ditaruh. Ya, sekali-sekali berperi ke hewan. Ya, oke, lanjut. Ya, kita jalan sepanjang jalan. Ya, ada pertanyaan. Hah? Pakai sunscreen sebelum ihram silakan. Sebelum ihram boleh. Kalau sudah ihram, kalau ada wangi-wanginya tidak boleh. Kecuali yang sunscreen mungkin nggak ada wanginya mungkin ya. Saya nggak tahu. Silakan. Cuman kalau yang ada nggak boleh. Pokoknya semua yang ada wanginya jangan. Mau dalam lotion atau segala macam. Sebelum baru boleh. Ada lagi pertanyaan? Baik, tidak ada. Terus kita kan di bis. Selama di bis kita apa yang dikerjakan? Talbiyah Bapak Ibu, diperbanyak. Coba kita ke talbiyah lagi lah. Ya, mungkin ada yang sudah lupa atau apa, kita baca talbiyah ini untuk mengingatkan saja. Labbaik Allahumma labbaik. Ikuti. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nih, dibaca sambil dipahami artinya. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji, segala kenikmatan, segala kuasa hanya milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Pokoknya sepanjang perjalanan membesarkan Allah. Sunnahnya Bapak Ibu membaca talbiyah. Boleh kalau mau tidur silahkan. Tapi jangan baru labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mah.
Baru satu Bapak. Ya. Kesempatan kapan lagi kita mau talbiyah? Karena itu sunnah perjalanan ya semaksimal mungkin. Capek talbiyah, zikir, capek zikir, doa itu tempat mustajabah. Ya. Terus kalau yang dapat giliran sebelahnya tidur nggak usah diganggu. Ini semua aja. Labbaik berantem jadinya. Nggak masalah lagi. Lanjut ke rukun umroh. Sampai di Mekah ngapain kita? Langsung ke hotel. Hotel masuk, check in, dapat kunci, masuk kamar. Ingat hati-hati, yang larangan tadi tetap dijaga. Bapak-bapak jangan ganti baju, tetap pada pakaian ihramnya. Kalau mau ganti ihram boleh, ganti pakaian tidak boleh. Nah, ibu-ibu kalau mau ganti baju ihramnya silakan. Ya, tapi tetap dalam kondisi menjaga larangan ihram. Langsung di situ hanya sekedar ke kamar, naruh koper kecil, terus wudu. Kalau mau wudu langsung kumpul di lobi lagi. Dari situ kita akan langsung makan malam. Habis makan malam kita akan langsung melaksanakan umroh kita, melanjutkan rukun berikutnya. Karena kita baru satu rukun. Rukun yang pertama ihram. Rukun yang pertama ihram disertai niat. Masuk rukun yang kedua. Kita tidak akan tunda. Mungkin ada di travel lain yang ditunda, esok pagi ba'da subuh atau mungkin ba'da zuhurnya. Enggak, kalau kita enggak, langsung sampai hotel, makan malam, langsung ke rukun yang kedua. Apa dia? Tawaf. Tawaf, apa dia? Memutari Ka'bah 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri di Hajar Aswad. Ka'bah berada di sebelah kiri. Saya ulangi lagi. Memutar, mengelilingi Ka'bah. Ya. Dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri di Hajar Aswad. Jadi Ka'bah ada di sebelah kiri, jadi muter ini. Satu. Ustaz, gimana, boleh nggak kita out of the box? Yang lain pada di sebelah kiri, kita sebelah kanan. Nggak boleh. Syariat tidak boleh dimodifikasi. Ya. Ini udah begini aja, udah ikut aja. Nggak usah pakai apa namanya istilahnya sekarang kalau marketing pada pembaharu apa namanya? Inovasi, enggak, ibadah enggak ada inovasi. Udah begitu, udah dari dulu, zaman dulu gini, udah muter. Udah ikutin orang kebanyakan. Udah, ya ikutin orang kebanyakan. Karena pernah saya bawa rombongan marketing sebuah perusahaan, dapet reward dia, memang ada 500 yang dibawa dibagi 2 kelompok. Ini mikirnya begitu, ini harus perlu inovasi. Juga ada caranya. Kalau marketing banyak. Ya. Nah, waktu kita muter khusus di sini, nanti mungkin kita akan sholat maghrib. Sebelum kita tawaf, kita akan sholat maghrib dan isya di Masjid Al-Haram. Ya, jadi kita tidak sholat di perjalanan. Kita akan langsung jamak takhir di Masjid Al-Haram supaya dapat pahala yang tadi. Ya, 100.000. Setelah sholat baru kita muter di sini. Khusus bapak-bapak nanti kain ihramnya seperti ini, dibuka. Ya, dibuka. Yang tadi ditutup. Ya, begitu mau mulai ihram dibuka. Nah, jadi yang kelihatan sebelah sini, yang kelihatan sebelah kanan. Tapi saya fitness yang jadi baru kiri, Ustaz. Enggak. Ada juga jemaat saya baru tobat. Ini tato. Gambar tidak senonoh dan nggak bisa dihapus. Karena kalau dihapus diambil dari ini. Ini kejadian. Gimana kalau begini Ustaz? Antara dua, silakan ditutup. Karena ini juga hanya sunnah untuk tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau mau tetap dibuka begini, tutupin aja. Kan pas kelihatan, oh iya, oke, saya pilih itu supaya tetap dapat pahala sunnahnya karena ini dibuka, tapi ini saya tutup. Mungkin saking dia khusyuknya kalau berdoa, kelepas. Haram. Cuman karena mantan preman, jiwa premannya masih ada. Haram, saking haram. Ibu tahu haram. Sudah, kalau gitu tutup aja daripada marah. Ini Ustaz haram dulu. Dia kan orangnya yang lain yang sama mancung semua. Ya, jadi bapak-bapak begini. Nah, 7 putaran kita akan begitu terus. Ya, nih. Apakah ada doa khusus yang disampaikan oleh Nabi ketika kita berputar itu? Memang tidak ada. Nabi mensunahkan putaran pertama begini, putaran kedua begini, putaran ketiga begini, enggak. Tetapi ini kita sedang berada di tempat yang mustajabah. Jadi juga jangan cuma diem aja. Walaupun diem aja juga sah. Kok muter 7 putaran tidak sah. Tapi kan sayang, orang muter di jam-jam tower aja pakai ngomong. Muter di Ka'bah kita diem aja. Ya.
Jadi silakan kalau mau doa, kan semua punya hajat, punya kebutuhan, doa silakan, zikir silakan, baca Quran silakan, ini tempat yang baik. Ya. Yang jelas memang tidak dianjurkan walaupun itu boleh untuk diem aja. Takut nanti ini melihatin orang petinggi orang terus juga jangan ya kalau ada teman kadang-kadang berangkat dengan bestinya, udahlah kalau bisa agak jauh-jauhan dikit supaya enggak ngobrol, lu tawaf sambil ngobrol, doa. Makanya kadang-kadang untuk menghindari itu semua, karena kita mungkin berbeda-beda, saya nanti akan memandu dengan doa. Bukan itu yang disunahkan oleh Rasul dan harus dikerjakan, enggak, cuma untuk membatasi yang tadi itu, yang mungkin ada kelebihan kosakata seharinya harus dihabiskan, jangan dihabiskan di sini. Di sini dihabiskan untuk doa. Ya mungkin kadang-kadang yang mungkin ketakutan juga ada yang ketakutan berlebih. Baru masuk nah, gitu. Ya mungkin dengan doa yang saya bacakan nanti diikuti dengan yang lain itu akan memberikan sedikit terapi. Ya. Ingat, dalam kondisi wudu kan, maka supaya tidak bersenggolan antara lelaki dan wanita, maka kalau ada suami atau istri mau pegang baju suami, yang dipegang ininya saja, nggak usah tangannya. Nih kain. Yang dipegang yang atas, jangan bawahnya. Takut nanti, bapak. Jadi yang dipegang adalah ya sini, ya sininya. Ini waktunya masih dalam kondisi terbuka, Terus, habis itu kita akan selesai dari sini, ya, selesai dari tawaf. Ngapain? Ada satu sunnah lagi. Selesai 7 putaran. Nanti akan ada formula doa yang saya sampaikan juga Bapak Ibu. Putaran pertama kita banyak bersyukur, putaran kedua banyak berselawat kepada Rasul, putaran ketiga kita doakan orang tua, putaran keempat kita doakan keluarga, pasangan hidup, putaran kelima kita doakan anak-anak kita, putaran keenam kita doakan keluarga, putaran ketujuh kita doakan guru-guru, atau mungkin ada orang yang titip, kan kadang-kadang ada yang titip. Sebab orang Indonesia ini kalau disuruh berdoa sendiri kadang-kadang bingung, baru 3 menit udah bingung doa apa lagi, akhirnya doa pamungkas, ya Allah, ku tahu, kau tahu yang ku mau. Doa lagi, enggak begitu ya. Ini doa. Habis ini kita akan sholat 2 rakaat, namanya sholat sunat tawaf. Posisinya di mana? Kita akan sholat kalau bisa dan memungkinkan insya Allah sejajaran dengan multazam ini. Ini yang namanya multazam Bapak Ibu. Ini ada Hajar Aswad, di sini pintu Ka'bah. Tempat antara ini multazam. Ini tempat yang mustajabah berdoa. Jadi jangan tidak berdoa di sini. Sempatkan dalam kondisi sunnah lagi datang, walaupun sekarang kan bapak-bapak harus pakai pakaian ihram ya. Ada yang tanya saya, dosa nggak Ustaz? Saya ke pelataran Ka'bah bohong-bohongan, bukan mau umroh, tapi saya pakai ihram. Boleh atau tidak? Nggak ada masalah, silahkan. Karena kondisinya sekarang juga sebenarnya sudah tidak lagi relevan untuk datang ke sini harus pakai pakaian ihram. Cuman begitulah kadang-kadang ya peraturan. Kalau mau dirubah mungkin agak sedikit butuh waktu ya. Jadi kalau mau tetap mendekat di luar umroh, silakan. Ya, mau tawaf sunnah gitu maksud. Tawaf sunnah datang. Ini tempat mustajabah berdoa. Pintu Ka'bah mustajabah berdoa. Cuman Hajar Aswad kalau memang tidak memungkinkan untuk dicium, tidak usah memaksakan diri. Nabi sudah memberikan contoh dengan pahala yang sama. Nabi pernah mencium. Artinya kalau memungkinkan cium-cium. Tapi kalau ternyata banyak sekali orang yang datang ke sana, fitnah madorot lebih besar kalau kita datang ke sana, nggak usah maksakan. Dengan apa? Dengan isyarat saja. Ini sudah insya Allah sama. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sudah sama. Ya. Sudah sama. Tuh. Nah, nanti banyak cerita ketika orang memaksakan diri ke Hajar Aswad. Terus di Makam Ibrahim. Di Makam Ibrahim nggak perlu dirusak-rusak seperti orang Pakistan, India yang ada keberkahan. Ini biasa aja, ini baru. Ini tempat, kalau untuk tempatnya ini tempat yang dibikin oleh orang-orang Arab, pemerintah Arab. Jadi dia bukan ininya yang mendatangkan keberkahan atau apa yang tidak. Doa di sini. Kalau memungkinkan masuk di Hijr Ismail, silakan. Alhamdulillah bisa sholat di situ. Karena sholat orang yang sholat di Hijr Ismail itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Tapi semua yang saya sampaikan di sini tidak kita kerjakan saat kita tawaf umroh. Saat kita umroh kita hanya fokus tawaf, muter. Jadi tidak ada yang lain. Ustaz nggak mampir sholat di sini enggak? Ustaz nggak di sini enggak? Ingat enggak? Semua terus sampai selesai 7 putaran langsung sholat 2 rakaat di depan Hajar Aswad, di depan multazam, di arah depan multazam.
Setelah itu apa? Kita langsung menuju ke arah sa'i. Sampai di tempat sa'i, sebelum sa'i kita minum zam-zam. Karena Nabi SAW sebelum sa'i beliau minum zam-zam terlebih dahulu. Itu adalah jalan dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah. 7 kali. Cuman bedanya tidak dibikin satu putaran. Sofa ke Marwah dihitung sekali, Marwah ke Sofa dihitung sekali. Jadi bukan satu putaran sekali, satu putaran sekali. Ini perlu saya sampaikan karena ada kadang-kadang jamaah yang sendiri. Ya nggak apa-apa, silahkan mau sa'i sendiri, nggak harus dengan rombongan. Cuman saya kasih tahu, karena nanti takutnya dipahami bahwa satu putaran seperti waktu tawaf dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Ya, jadi dia putarannya Bukit Sofa, satu, dua, tiga. Jamaah yang lain sudah sarapan, dia masih selesai, belum selesai. Kenapa? Tadi salah. Jadi 1 Sofa Marwah, ikutin angka 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dimulai di Sofa, diakhiri di Marwah. Sampai di Marwah kita langsung tahallul. Waktu sa'i ini yang bapak-bapak sudah mulai ditutup. Nah, ya. Lepas itu kita tahallul. Apa itu tahallul? Mencukur, menggunting rambut kepala. Untuk apa? Untuk mengakhiri, finish, selesai umrah kita. Gimana? Menggunting rambut minimal 3 helai. Ya, minimal 3 helai digunting. Ibu-ibu ini penting. Rambut itu kan aurat. Jangan saking senengnya langsung alhamdulillah. Langsung minta dicukur, nanti dimarahin sama orang sana. Ya, dibuka aja di belakangnya, cekrek dikit. Ya. Mau di situ boleh, mau di kamar juga boleh, nggak apa-apa. Nggak harus di Marwah tahallul. Bagi laki-laki gundul dapat 3 doa, enggak gundul dapat 1 doa, bebas silakan. Boleh digunting sendiri atau orang lain, tetapi ya kalau wanita karena ini aurat harus orang yang menjadi mahramnya. Ya, tidak boleh yang bukan menjadi mahramnya. Mendahulukan menggunting rambut sendiri sebelum gunting rambut orang lain, karena ada jamaah saya yang saking dia sibuknya, beliau ustadz itu kiai, satu rombongan laki-laki semua, terus jamaahnya pada minta guntingin beliau. Saking udah kebaca capek, gunting semua, udah jalan dulu. Beliau malah belum gunting. Ya, maka harus hati-hati. Tetap menjaga aurat tadi kan. Hindari tawaran orang yang tidak dikenal, karena kadang-kadang ada orang yang nawarin gunting, ternyata itu ada modus. Kenapa? Dia cari duit. Begitu selesai kita kasih, dia minta 10 real. Nah, dia di awal tidak pakai. Maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik tidak usah memakai jasa apapun. Bawa aja gunting sendiri. Kalau lagi lupa nggak bawa gunting, ya udah tunggu nanti di kamar. Itu aktivitas kita di hari Rabu, dan insya Allah itu yang inti. Kamis kita hanya memperbanyak ibadah di Mekah, ya, di Masjidil Haram. Jumat juga begitu. Alhamdulillah kita dapat sholat Jumat di Masjidil Haram. Ya, ini pahalanya 100.000 kali lipat. Lalu setelah itu Sabtu kita akan ada city tour Mekah. Kita akan ke Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Rahmah, Musdalifah, Arafah, Mina. Baru setelah itu kita akan mengambil mikot di Jironah bagi yang mau umroh kedua. Kalau yang sudah mencukupkan dengan umroh pertama saja, maka yang di sini tidak perlu untuk mikot. Lalu di hari Ahad kita pulang. Ya, sholat wadah.